Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran metodologi penelitian kuantitatif. Untuk pertemuan ketujuh, oleh saya Muhammad Ilham Alfaraz Lubis, mahasiswa program Pasca Sarjana Yayan Batu Sangkar, Prodi Hukum Ekonomi. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai instrumen penelitian. Yang pertama yaitu pentingnya data dan pengolahan data dalam penelitian. Data sendiri didefinisikan oleh S. Nasution sebagai kebenaran sementara dalam kondisi tertentu yang merupakan bagian dari fakta yang menjadi sumber pengamatan dalam penelitian. Dalam penelitian, proses pengumpulan data dan analisisnya merupakan suatu bagian penting, di mana peneliti mencari data dari sumber-sumber primer maupun sekunder untuk kemudian dianalisa, baik dengan melakukan generalisasi maupun cara lainnya, guna menghasilkan konklusi dan menjadi jenis-jenis alat pengumpul data. Yang pertama ada wawancara, yang kedua kuesioner atau angket, dan yang ketiga observasi. Lanjut, kita akan bahas satu persatu. Wawancara, menurut Sugiono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Wawancara ini dibagi dua. Yang pertama, wawancara terstruktur, yaitu digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara terstruktur. Bagaimanakah tanggapan Bapak atau Ibu terhadap pelayanan bidang transportasi kabupaten ini? Nah, dalam contoh ini disebutkan alternatif jawabannya ada A sangat jelek, B jelek, C bagus, D sangat bagus. Berbeda dengan wawancara tidak terstruktur. Contohnya, bagaimanakah pendapat Bapak atau Ibu terhadap kebijakan pemerintah tentang impor gula saat ini dan bagaimana dampaknya terhadap pedagang dan petani. Yang kedua, kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Prinsip penulisan kuesioner atau angket. Menurut Umas Karen 1992, prinsip ini menyangkut beberapa faktor. Yang pertama, isi dan tujuan pertanyaan. Isi dan tujuan pertanyaan di sini dimaksud apakah isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan. Kalau berbentuk pengukuran, maka dalam membuat pertanyaan harus teliti. Setiap pertanyaan harus skala pengukuran dan jumlah itemnya mencukupi untuk mengukur variabel yang diteliti. Yang kedua, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan kuesioner harus disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden. Kalau sekiranya responden tidak bisa berbahasa Indonesia, maka angketnya jangan disusun dengan bahasa Indonesia. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan. Tipe pertanyaan dalam angket dapat terbuka atau tertutup, dan bentuknya dapat menggunakan kalimat positif atau negatif. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya berbentuk uraian tentang suatu hal. Sedangkan pertanyaan tertutup akan membantu responden untuk menjawab dengan cepat dan juga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data terhadap seluruh angket yang telah terkumpul. Yang keempat, pertanyaan tidak mendua. Setiap pertanyaan dalam angket jangan mendua atau double barreled sehingga menyulitkan responden untuk memberikan jawaban. Dan yang kelima, tidak menanyakan yang sudah lupa. Setiap pertanyaan dalam instrumen angket sebaiknya juga tidak menanyakan hal-hal yang sekiranya responden sudah lupa atau pertanyaan yang memerlukan jawaban dengan berpikir. Kemudian yang ketiga ada observasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik,
bila dibandingkan dengan teknik wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang lain, maka observasi tidak terbatas dengan orang, tetapi juga dengan objek alam. Yang ketiga yaitu observasi. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, partisipan observation atau observasi berperan serta. Dan yang kedua, non-partisipan observation. Observasi berperan serta, dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian sambil melakukan pengamatan. Peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Sedangkan pada observasi dan partisipan, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Lanjut, observasi dari segi proses instrumentasi yang digunakan. Observasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. Jadi, observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang akan diamati. Sedangkan observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Lanjut, yaitu jenis instrumen. Menyusun instrumen dalam penelitian sangatlah penting karena instrumen berfungsi sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk instrumen berkaitan dengan metode pengumpulan data. Maka, instrumen penelitian dapat dipahami sebagai suatu alat yang digunakan untuk memperoleh data, dan alat ini harus dipilih sesuai dengan jenis data yang diinginkan dalam penelitian. Sedangkan menurut ahli, instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan peneliti dalam melakukan kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Suarsiwi Arinkunto. Langkah-langkah menyusun instrumen. Yang pertama, analisis variabel penelitian. Menganalisis setiap variabel menjadi subvariabel, kemudian mengembangkannya menjadi indikator-indikator merupakan langkah awal sebelum instrumen itu dikembangkan. Kedua, menetapkan jenis instrumen. Jenis instrumen dapat ditetapkan manakala peneliti sudah memahami dengan pasti tentang variabel dan indikator penelitiannya. Satu variabel mungkin hanya memerlukan satu jenis instrumen atau mungkin memerlukan lebih dari satu jenis instrumen. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Kisi-kisi instrumen diperlukan sebagai pedoman dalam merumuskan item instrumen. Dalam kisi-kisi itu harus mencakup ruang lingkup materi variabel penelitian, jenis pertanyaan, banyaknya pertanyaan, serta waktu yang dibutuhkan. Yang keempat, menyusun item instrumen. Berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun, langkah selanjutnya adalah menyusun item pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen yang akan digunakan. Dan yang kelima, terakhir, menguji cobakan instrumen. Uji coba instrumen perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat reliabilitas dan validitas serta keterbacaan setiap item. Mungkin saja berdasarkan hasil uji coba, ada sejumlah item yang harus dibuang dan diganti dengan item yang baru setelah mendapat masukan dari subjek uji. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.